juga baru baca berita bahwa hari ini pemerintah melalui Kementerian Agama meniadakan keberangkatan ibadah haji di tahun 2021 ini dikarenakan persiapannya yang bisa jadi khawatir terlalu mepet kalaupun dibolehkan oleh Saudi, karena sampai hari ini Saudi juga belum memberikan keputusan yes or no dibuka atau tidak untuk haji. Nah, pemerintah sudah hitung-hitungan saya rasa ya bahwa persiapan yang sekarang saja kalaupun jadi pasti berat, apalagi masih tertunda nih. Ini rasanya tidak dimungkinkan untuk diberangkatkan tahun 2021. Tentu kita ikut prihatin, ikut berduka, tapi jangan putus asa bahwa haji itu niat ibadah yang sangat istimewa. Tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala memberikan halangan. Allah hanya menunda ya di waktu yang lebih tepat, di waktu yang lebih baik. Kalaupun dipaksakan hari ini saat ini, kalau terjadi apa-apa kan juga nauzubillah min zalik gitu ya. Pasti sedihnya jauh lebih hebat dibandingkan kesedihan yang mungkin hari ini ditunda untuk keberangkatan tahun depan. Tapi biasanya kayak gitu kan travel ada rugiin untung ruginya gitu kalau Iya. Pastinya yang namanya orang punya usaha travel itu kaitannya dengan hotel, dengan penerbangan, dengan tiket, dengan akses mutawif di sana, bis di sana, yang bisa jadi kita nih teman-teman travel sudah melakukan setoran gitu ya, setoran untuk keberangkatan tahun ini. Nah, tinggal sekarang kebijakannya aja gitu. Apakah ini akan di hold untuk tahun depan atau dianggap hangus atau bisa dikembalikan. Nah, ini yang saya rasa juga jadi persoalan yang tidak ringan buat teman-teman yang usahanya di bidang travel. Ustaz sendiri punya usaha travel sendiri? Ya, saya juga ada usaha travel. Ya, inilah yang kita alami gitu. Inilah yang kita rasakan walaupun kemudian saya sama istri tidak dalam program haji tapi lebih ke umroh. Nah, umroh juga ya, beberapa bulan ini kan tidak ada keberangkatan seperti ini. Tapi kabar Mekah Madinah itu di situ gimana sih? Kabar Arab Saudi Ditutup apa? kabar Arab Saudi dibuka sendiri sekarang gimana ya? sih pandemi sekarang? Oh. Maksudnya, apakah sama sekali benar-benar tidak ada orang atau gimana? Ya. Hari ini beberapa hari sih sebetulnya sudah dibuka oleh pemerintah Saudi untuk Masjid Nabawi dengan protokol kesehatan, disinfektan, kemudian ada tempat cuci tangan atau hand sanitizer, pakai masker, tetap jaga jarak. Tapi itu untuk lokal gitu, maksudnya untuk jamaah yang memang sudah tinggal di sana atau orang-orang yang memang seperti teman-teman kita dari Indonesia yang kerja di sana, yang usaha di sana, yang jadi mutawif di sana, yang mukim di sana. Nah, untuk penerbangan dari Indonesia ke Saudi, nah atau kemudian pemberian visa ya dari Saudi kepada Indonesia, ini yang saya rasa masih ditutup. Jadi gimana orang mau berangkat sementara visanya mungkin tidak diberikan. Ustaz, mengenai new normal yang dicanangkan pemerintah kan akan dilaksanakan, isunya kan hari ini nih mulai dilaksanakan, mungkin dari Pak Ustaz dan Kak April ada persiapan kan? Apapun keputusannya, pemerintah harus memberikan keputusan. Kalau memang new normal adalah yang terbaik, mudah-mudahan ini sudah melewati berbagai macam diskusi-diskusi yang akhirnya diputuskan new normal adalah pilihan yang tepat untuk Indonesia hari ini. Nah, tinggal sekarang nih rakyat Indonesia, ayo kita bantu pemerintah. Dengan apa? Dengan melakukan atau menjalankan protokol kesehatan. Misalnya memakai masker, atau face shield, atau kemudian cuci tangan sering-sering. Sampai di rumah, mandi jangan lupa ganti pakaian, jaga jarak. Nah, hal-hal seperti ini saya rasa akan memperlambat ya, perjalanan virus corona menyebar. Jadi pemerintah sudah buka akses, kita bisa beraktivitas, ekonomi kembali hidup, bergairah lagi, orang bisa melakukan kegiatan seperti biasanya, walaupun ada kebiasaan-kebiasaan yang tidak biasa seperti kita lakukan. Tapi ya inilah ya, perjalanan yang harus kita lalui saat ini. Lalu dari Pak Ustaz sendiri dengan adanya new normal ini apakah akan melakukan hal yang biasa dilakukan yang Pak Ustaz bilang? Ya, saya rasa juga pelan-pelan hal-hal yang misalnya kayak pengajian atau tablik akbar pun akan dibolehkan, mungkin dengan catatan-catatan, misalnya social distancing, physical distancing, atau panitia menyiapkan tempat cuci tangan,
jangan lupa bermasker, tidak boleh salaman, silahkan dadah-dadah tapi tidak boleh bersalaman setelah acara misalnya langsung pulang. Kemudian ada teman-teman dari kepolisian dan TNI yang ikut membantu untuk mengawasi. Saya pikir ini hal yang ke depan pasti akan dilakukan. Tidak hanya teman-teman ustadz yang selama ini mungkin tablik akbar, tapi mungkin teman-teman musisi pun pasti rindu untuk konser di tempat terbuka. Nah, tinggal bagaimana nih cara mengoperasionalkannya, ya seperti apa. Nah, ini PR kita semuanya. Berarti bisa dibilang sudah teredam rasa takutnya apabila ingin ngambil job yang lebih intensif lagi gitu Pak? Ya, saya pikir rasa takut itu harus dihilangkan pelan-pelan. Kalau kita takut terus-terusan, akhirnya di rumah juga jadi penyakit gitu ya. Banyak orang yang kemarin ada berita di rumah aja nggak kemana-mana, toto malah kena corona. Nah, bisa jadi kemudian imunnya rendah saat itu. Karena ketakutan, khawatir, stres, imun rendah, akhirnya kena penyakit. Nah, itu yang kita hindari. Dengan adanya new normal ini, orang jadi bangkit nih. Orang jadi semangat lagi, sehingga imun kita mudah-mudahan jadi kuat dan berbagai macam virus bisa dilawan dari diri kita sendiri.